Halo, selamat malam. Ayo, ada yang mau sharing nggak? Atau kita mau ke market dulu aja? Ada yang nanya di YouTube nih, Mas Adi. Dari ini ya, teman-teman kita yang bergabung via YouTube, ini menanyakan tentang cara withdraw. Bang, misal mau withdraw menggunakan Dana, itu nanti nama cabang cabang banknya diisi apa? Nah, monggo Mas Adi kalau mau menjawab. Pakai Dana ini. Kalau saya gini, saya terus terang nggak pernah WD ke Dana. Dana yang dimaksud Dana ini kan ya, Dana platform kan ya. Nah, saya terus terang nggak pernah. Jadi saya pakai rekening semua. Nah, mungkin Bos Niko belum pernah juga ya. Oh, oke. Gini aja, nanti coba kami tanyakan ke ini ya, ke HFM aja supaya jawabannya lebih jelas, bukan asumsi. Karena Bos Adi juga kayaknya nggak pernah ke Dana ya, nggak pernah. Jadi langsung ke rekening teman-teman. Nah, saya pakai dua rekening, yang satu BRI, satu BCA. Jadi nggak pernah pakai platform kayak Shopee atau Dana gitu. Nah, nanti silahkan teman-teman yang di YouTube yang yang request cara withdraw ini supaya bisa kontak dengan tim NS, silahkan join dulu ke grup, nggak masalah. Nanti bisa japri atau chat personal dengan tim trading atau dengan saya, oke, nggak masalah gitu. Oke. Oke, sudah ketemu jawabannya. Wah, langsung malah ya. Jadi di ini di apa? Di info sama Bos Niko. Jadi untuk nama cabangnya itu bisa diisi strip wallet ya, wallet Dana gitu. Oke, straight wallet. E-wallet Dana ini juga ada teman kita yang sharing di kolom chat ya, di Zoom meeting itu ada yang info diisi Dana itu bisa. Oh, ini ada yang aktif pakai Dana, itu bisa itu. Bisa diisi e-wallet Dana atau Dana, DANA gitu ya. Itu bisa. XAU USD Buse baru pertama kali ikut join. Welcome juga Bos Roni. XAU USD pasti kita bahas karena itu selalu jadi favorit dan pasti ditanyain ya, XAU USD gimana gitu. Gitu ya. Oke. Eh, oke, mungkin ada lagi nggak? Outlook AUD CAD siap. Jadi AUD USD dulu. Boleh kita ke XAU USD ya. XAU USD dulu. AUD USD, XAU USD baru ke AUD CAD. Oke, saya lanjut share screen ya teman-teman ya. Kita mulai masuk ke market. Saya akan mulai dari AUD USD dulu. AUD USD. Oke, AUD USD. Nah, ini kita bahas kondisi marketnya. Ah, jujur ini bukan berita baik untuk yang hold transaksi buy ya, kalau dari saya. Karena kondisi market saat ini ternyata dia dari kondisi sideways-nya, dia itu lebih dulu breakout atau menembus level support. Ya, kalau saya nandainya ini resisten, jadi satu area ya, yang support ada di sini. Ini juga jadi area support and resistance. Saya biasa kasih warna biru biar nanti kalau buat trading plan nggak tabrakan warnanya. Karena biasanya kalau trading plan saya pakai warna hijau dan merah untuk menggambarkan target target profit dan juga batasan risiko. Nah, ini balik lagi AUD USD.
Jadi AUD USD ini setelah dia downtrend sideways selama 2 minggu lebih dia sideways, lalu bisa dilihat di minggu ini breakout. Jadi di sini harga mengalami penurunan dan menembus level support. Level support dari kondisi sideways-nya. Ya, ini menandakan harga masih kuat turun karena ada suatu level support yang harusnya yang namanya level support kan menahan pergerakan harga untuk lanjut turun. Tidak selalu harga tertahan di support, ada kalanya support di breakout. Nah, inilah kondisi di mana support itu di breakout. Jadi sudah sempat ada pantulan, ya. Ini jadi referensi pertama kita support. Nyentuh lagi kedua kalinya, mantul naik lagi. Nyentuh ketiga kalinya, ya di sini mantul naik lagi. Nah, memantul naiknya tidak jauh. Ini semakin turun, akhirnya support itu di breakout atau ditembus. Nah, berarti apa? Berarti harga masih kuat turun dan secara tren jangka panjang juga masih downtrend. Jadi itu informasi awal yang bisa kita dapatkan ya, bahwa harga ini masih berpotensi turun. Nah, yang penting untuk dianalisa kemudian adalah turunnya bisa sampai mana. Tolong Bos Heri jangan dicoret-coret dulu, kecuali memang mau sharing, mungkin bisa open mic atau open cam, menyampaikan pertanyaannya mungkin, atau sharingnya mau seperti apa sebelum ini ya, coret-coret layar. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya kan, oke, kita udah tahu nih, melihat harga ini masih berpotensi turun karena ada support yang di breakout dan trennya untuk 2 bulan terakhir juga masih downtrend. Nah, pertanyaan berikutnya, bisa turun sampai mana? Ini yang cukup penting untuk dipertanyakan ya. Bisa turun sampai mana? Entah itu mau memanfaatkan peluang sell atau mau cari peluang buy counter trend ya, tunggu ke support dulu untuk ambil peluang buy. Ya, next levelnya kalau dari saya potensi akan ke sini. Nah, ini target yang saya ambil dengan melihat pergerakan harga sebelumnya, pergerakan harga yang udah pernah terjadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi area ini menurut saya area strong support. Kalau kita tarik Fibonacci, coba ya. Ya, ini masih di area yang sama, mirip-mirip ya, mirip-mirip. Ya. Jadi saya akan pakai area warna biru ini di area 0.63608 sampai 0.63379. Ini bisa menjadi target penurunan harga berikutnya. Sebelum harga kembali, mungkin akan ada koreksi-koreksi seperti di sini ada koreksi, di sini ada koreksi ya. Nah, kemungkinan akan turun sampai area ini dulu sebelum ada koreksi lagi. Jadi bisa ditandai. Potensinya akan ke sini sebelum ada pantulan naik lagi. Karena kalau melihat kondisi saat ini juga masih kuat turun, belum ada tanda harga akan memantul naik ya. Dari Fibonacci juga menginformasikan untuk level 1618 ya, target penerusan trennya untuk turun ini areanya juga mirip-mirip. Jadi secara analisa kalau dari saya masih potensi ke sini sebelum dia naik lagi. Untuk analisanya seperti itu. Kenapa area ini menjadi area support yang cukup kuat? Karena ketika harga ada anomali sekalipun, nah area ini tetap menjadi support, dia menjadi support ya, langsung ada pembalikan di area ini.
Berdasarkan histori juga seperti itu. Nah, ini sebelum naik jauh pun ada koreksi dulu, baru dia naik. Dia setelah turun jauh, tertahannya di sini. Ya, sempat sideways di area-area ini. Sehingga next targetnya ya ke sini. Ya, next targetnya ke sini. Sementara kalau di H4 atau H1, kalau dari saya sih belum melihat adanya satu informasi atau satu tanda dia akan mulai memantul naik ya. Apalagi kalau kita lihat ke H1, time frame H1, time frame yang lebih kecil, kita bisa melihat pergerakan harga lebih detail lagi. Malahan di sini ya, dia koreksi turun. Nah, di sini malah pergerakannya ya menginformasikan masih kuat turun gitu loh. Walaupun ya ini di area support sebelumnya, tapi dengan melihat tren hariannya, ini juga tren harian yang tandanya kondisi harga ini masih kuat turun. Ya, kalau dari saya seperti itu Audi USD. Nah, kalau bicara peluang, oke, kita kan udah analisa nih, kita jadi tahu kondisi market saat ini dan juga potensi ke depannya. Berarti bisa ambil sell dong? Bisa, ya. Bisa. Kalau bicara peluang, ada peluang sell. Nah, yang perlu dipertimbangkan seperti biasa, kita buat trading plan-nya dulu sebelum melakukan eksekusi. Kalau mau ngambil sell, oke, kita udah ada target nih. Ya, targetnya area warna biru. Harga sekarang di harga 0.64080-an. Jadi kalau kita nge-sell, nah warna hijau ini sebagai targetnya ya, paling nggak sampai sini. Ya, dari area saat ini ke bawah ini kurang lebih targetnya ya 450 poin lah. Targetnya cukup dekat menurut saya, nggak terlalu jauh. Nah, yang jadi pertanyaan atau yang jadi fokus kita sekarang, stop loss-nya mau diletakkan di mana? Itu yang cukup penting untuk saat ini. Apakah pakai 1:1 jaraknya kalau kita mau sell ya, atau mau pakai yang mana ini referensinya dalam menempatkan stop loss? Kalau dari saya bagusnya yang ada di sini. Saya pakai time frame H4, referensinya yang ini. Loh, kenapa kok jauh banget? Ya, karena saya mempertimbangkan tren mingguannya. Struktur harganya itu dia naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini. Ini kondisi hari ini udah merupakan satu rangkaian penurunan harga. Ya, ibaratnya udah terlanjur turun dulu kemarin-kemarin sampai hari ini. Jadi ya tidak menutup kemungkinan juga untuk harga ada koreksi-koreksi naik dulu sebelum dia lanjut turun lagi, seandainya masih kuat turun. Sehingga penempatan stop loss-nya menurut saya perlu kita kasih toleransi, jangan terlalu dekat. Bagusnya di mana ya resisten sebelumnya? Karena apa? Karena kalau harga masih kuat turun dan kita melihat ini potensinya turun, ya harusnya nggak naik sampai sini lagi. Dan kalau naiknya sampai resisten sebelumnya, berarti ya kita bisa lihat trading plan kita gagal. Ya berarti yang sebelumnya lihat potensi turun, ini jadi potensi kedepannya bisa lanjut naik. Sehingga kita perlu batasi resikonya. Kalau kuat turun, harusnya harga tidak, ketika ada kenaikan pun harga tidak naik sampai resisten sebelumnya. Contohnya di mana? Banyak. Ini kalau memang kuat turun ya nggak sampai resisten sebelumnya, harga udah turun. Kalau memang kuat turun ya naiknya tidak sampai resisten sebelumnya, harga udah turun. Begitupun dengan kondisi saat ini, sehingga resisten sebelumnya ini bisa menjadi referensi penempatan stop loss yang cukup baik. Ya, kalau dari saya seperti itu. Jadi trading plan-nya ya seperti ini. Nah, ini untuk saat ini kalau dari saya nggak akan eksekusi. Kenapa? Karena target penurunan yang kita bisa harapkan ya, harga akan turun ke situ nggak begitu jauh.
Sementara kalau mau menaruh stop loss dengan toleransi yang cukup baik atau dengan acuan yang cukup jelas di sini, jaraknya lebih jauh daripada jarak entry ke target profit. Sehingga rasio risk and reward-nya, resikonya lebih besar daripada reward atau potensi profitnya. Sehingga menurut saya sih, kalau saya ini ada peluang sell, cuman saya nggak ambil dulu peluangnya. Ya, saya belum siap dengan resikonya itu. Ini untuk AUD USD, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita bahas, ini ada 10 pasien mengantre ternyata. Antreannya panjang ternyata ini hari ini. Ini 10 pasien ngantri belum termasuk. Oh, sorry, ini udah dibantu rekapkan sama Bos Henrikus. Saya pikir ini satu orang requestnya antriannya 10 pasien. Ternyata dibantu ini ya, rekap ya. Thank you Bos Henrikus. Nah, kita udah bahas AUD USD. Boleh nambah ya Bos Ade. Minta share screen sebentar ya. Oke, teman-teman, saya menambahkan ya, jadi saya punya insight ya, melengkapi apa yang disampaikan Bos Ade. Bentar teman-teman, masih proses ya ini share screen-nya. Oh iya. Oke, ini semoga sudah mulai terlihat. Ya, sudah kelihatan ya. Kalau saya ada insight baru, teman-teman. Bukan baru sih, maksud saya ada pandangan yang lain. AUD USD ini, kalau teman-teman perhatikan, ini di time frame besar ya, di time frame weekly, dia pergerakannya menuju ke support trend line yang berwarna hitam ini. Jadi bisa jadi harga nggak sampai ke level yang tadi ditandai Bos Ade di area ini. Ya, jadi di sini ada dua area yang menurut saya cukup kuat ya. Ada support di sini. Sebelum sampai sini bisa jadi dia akan mantul, tapi bisa jadi juga dia hanya breakout dari trend line support ini, teman-teman. Nah, buat teman-teman menurut saya jangan keburu nge-sell. Ya, kita perlu pantau ketika pergerakannya sampai area ini. Demikian juga dengan teman-teman yang sekarang mungkin sedang floating di AUD USD yang pakai IE. Menurut saya jangan buru-buru ambil keputusan apapun. Entah mau nge-sell, karena kan ada ya sebagian orang yang pikirnya tuh wah ini akan turun jauh nih, saya akan hedging dulu pakai sell. Nah, saya kira jangan terburu-buru dulu. Karena area ini nggak terlalu jauh. Ini sekitar mungkin 150 sampai 200 poin lagi. Itu pendapat saya yang pertama. Yang kedua, saya juga mencoba membandingkan pergerakan di AUD ini yang sebelah kiri teman-teman lihat, ini AUD USD. Yang sebelah kanan, ini pound sterling USD. Pergerakannya mirip teman-teman, mirip. Beberapa waktu yang lalu, pound sterling ini juga sama, dia pergerakannya itu tertahan di support trend line, dan dia sempat breakout sedikit di time frame weekly ya. Ini ada breakout kecil seperti ini kalau saya tarik garis trend line-nya. Nah, ternyata dia berhasil rebound ke atas cukup jauh ya, teman-teman ya. Ada lebih dari 1000 poin di sini. Saya juga membandingkan dengan euro. Nah, euro pun juga sama, bedanya kalau euro itu pergerakannya cenderung supportnya ya cenderung lebih rendah seperti ini. Nah, ini juga tertahan di sini dan sekarang sempat rebound cukup jauh meskipun sekarang kondisinya membentuk candle bearish. Nah, ini semoga bisa melengkapi teman-teman supaya tidak terburu-buru untuk ambil peluang sell. Malah saya kira kalau nanti dia berada di area support ya untuk yang AUD USD, baru kita pantau lagi di time frame lebih kecil, mungkin di H4 atau H1 atau daily juga oke sih menurut saya. Ada tanda-tanda rejection nggak? Kalau muncul, ya kita bisa mulai memanfaatkan momen ini untuk mulai ambil peluang buy. Tentu dengan batasan resiko yang cukup jelas. Itu penjelasan saya secara teknikal ya, teman-teman ya. Semoga melengkapi. Thank you, Bu Sadi, untuk kesempatannya. Oke. Menanggapi user EA juga ya, Mas Anton ya? Iya, betul. Ya. Jadi, saya setuju
Saya setuju. Kalau misalkan ditanya kondisi dari Bos Eben nih, ada voting AU ya, dan kondisinya sekarang gimana? Ya kalau dari saya lebih baik tunggu ada konfirmasi dia akan balik arah. Jangan terburu-buru untuk tambah posisi lagi. Ya itu. Thank you Bos Anton. Oke. Sama-sama Bos Eben. Sama mungkin ya Bos Eben ya, perlu dilihat level stop outnya di mana pakai indikator itu ya. Benar, Stop out. benar. Bisa pakai stop outline ya. Fungsinya untuk mengetahui ketahanan dana kita dalam menghadapi floating, dalam menghadapi transaksi yang masih berlangsung ya. Seandainya masih ketarik turun itu bisa bisa menahan floating paling bawah itu sampai mana. Itu perlu dilihat juga ya. Ya kalau mau cari aman ya di bawah ini menurut saya, di bawah level ini. Di bawah level 0.62653. Ya, usahakan ada di bawah level tersebut. Karena ini cukup menarik, menurut saya cukup menarik. Gini, ini bisa menjadi satu kondisi anomali yang mungkin kemarin-kemarin tidak terjadi ya. Kalau ini turun berapa ya? Kita coba ukur. Ini 6.200. Di sini berarti, nah ini belum sampai 6.200. Jadi ada kemungkinan akan ke 6.200 poin turunnya, baru ada koreksi yang cukup berarti nantinya. Ini juga iya. Nih, saya kasih tanda kotak warna ungu ya, untuk menandai ini. Lihat, dia turun ke sini, ada koreksi cukup berarti ya, setelah turun 6.000 poin. Terus ini pendek-pendek, ini cukup panjang ya turunnya, 6.000 ini 6.000 ya, 200 6.300 di sini. Nah kalau ini penurunannya ekstrim, ini sampai hampir 10.000 poin. Nah cuman normalnya, nah ini yang disebut menilai karakter pergerakan harga. Contohnya bisa dengan seperti ini. Dilihat karakternya, nah, dia turun 6.000-an koreksi. Ini pas 2022 ya. Dia dari sini ke sini. Nah, ini turun 8.000 poin baru koreksi. Kita kalau lihat yang di sini, ini sampai ke 7.500. Ya. Sama halnya dengan kondisi saat ini. Nah, ada kemungkinan akan turun sampai 6.000-an poin ya. Yang mana ya kita balik lagi. Ini kan untuk salah satu cara untuk melihat karakternya seperti apa sih kalau naik atau kalau turun itu. Dari pergerakan harga yang sudah terjadi, biasanya seberapa jauh turunnya atau naiknya sebelum dia ada koreksi. Nah ini kita bisa lihat kalau 6.000-an poin ya kemungkinan akan sampai ke support yang udah kita tandai tadi gitu, di area-area ini. Atau gini ya, Bos Anton tadi ada tarik gini ya. Iya. Nah ini kan areanya mirip gitu. Mungkin gitu untuk AUD USD ya. Oke, kita sambil lanjut ya. Kalau misalkan masih ada yang ditanyakan ya disampaikan aja. AUD USD, XAU USD. Hah? Favorit. Iya, favorit. USD. XAU USD. Kemarin Senin saya belum banyak update market ya. Cuman Jumat kemarin hasilnya memuaskan ya. Kita ada transaksi hari Jumat,
ada sell take profit lumayan panjang ya take profitnya, lalu harga ada kenaikan dan saat ini bergerak sideways. Ya, kita perlu analisa dulu, dan kalau dari analisa sebenarnya saya cenderung melihat untuk saat ini ya, di minggu-minggu ini melihatnya itu potensi akan ada penurunan untuk saat ini. Nah, saya update analisanya. Potensi akan mengalami penurunan yang saya lihat seperti itu. Kalau lihat di H4 ya, ini bisa jadi area support. Daily. Nah, kalau daily sih panjang dia, acuannya cukup panjang sampai dengan bulan kemarin juga ada ya koreksi ke sini, ada support. Jadi fokus ke minggu-minggu terakhir ini juga ini jadi area resisten, jadi support ya. Jadi di sini merupakan area strong support yang mana ini juga sudah dibahas dari minggu kemarin bahwa ini menjadi area strong support. Nah, di area-area ini strong support yang didapat dari penarikan Fibonacci juga ya teman-teman. Kemarin kita tarik Fibonacci seperti ini. Nah, ini jadi area koreksinya. Harga naik ternyata nggak jauh, turun lagi. Dan inilah salah satu contoh kondisi sideways yang mungkin tidak seindah ilustrasi yang beredar. Nah, kalau sideways kan indahnya kondisi sideways, naik turun. Nah, kan kayak gini kan, indahnya ilustrasi di luar sana kan seperti ini. Nah, realitanya ya kondisi sideways itu banyak bentuknya. Ada yang mungkin oke lah, cukup rapi pergerakannya, lurus seperti ini, rings naik turunnya bisa diidentifikasi dengan mudah. Tapi ada juga yang berbentuk segitiga. Dan kalau ada bentuknya kayak gini sideways juga. Ada juga yang mungkin seolah-olah dia uptrend sesaat tapi bentuk low yang lebih rendah lagi. Nah, uptrend, downtrend, jadi ada tren-tren kecil di dalam kondisi sideways itu sangat mungkin terjadi juga. Dan inilah salah satu contoh pergerakan sideways. Ya, ini salah satu contohnya. Kenapa dikatakan sideways? Karena kalau dilihat di time frame H4 nih, jadi kita melihat kondisi per mingguannya, jadi per satu minggunya, ini di sini. Awalnya kelihatan kuat turun, habis itu oke, di akhir menuju akhir minggu dia ada kenaikan, ya kan, ada kenaikan. Tapi di awal minggu ini dia drop lagi ke level support sebelumnya. Nalarnya kalau harga ini kuat naik, kondisi ini harusnya tidak terjadi. Harusnya level support itu lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, pertama itu. Ternyata dia turunnya ke area yang sama dengan sebelumnya, dia naik lagi. Nah, sekarang sideways lagi di area yang lebih kecil. Balik lagi mengacu ke kalau kuat naik harusnya tidak tertahan di area-area saat ini gitu. Ya, kalaupun tertahan ya dia turun dulu baru tertahan, sama halnya dengan kondisi di sini. Di sini, perhatikan. Ini support, tapi harga breakout dia turun dulu baru ada pantulan naik. Ya, menjauhi level support sebelumnya. Begitu juga di sini ada support, dia breakout dulu, turun, baru ada kenaikan. Ya, sementara di sini nggak jauh, dia naik turun di sini-sini aja.
Jadi kalau saya akan tandai high di minggu ini ya, high-nya ada di mana, terus low-nya saya akan pakai ini. Nah, ini saya gunakan untuk menandai kondisi sideways-nya. Jadi saat ini tuh cenderung sideways. Ya, masih cenderung sideways. Ya, saya akan memilih opsinya adalah wait and see dulu untuk XAUUSD. Sementara kalau kita lihat lebih detail lagi di H1 nih, lebih kelihatan sideways-nya kan. Turun, seolah-olah ada double top, double bottom ya, naik nggak jauh, ada koreksi, naik nggak jauh, koreksinya lebih rendah. Naik, dia koreksi ke sini, naik lagi, turun lagi ke sini, naik lagi, tertahan di sini. Jadi ya kalau saya sih tidak akan memaksakan peluang di kondisi saat ini. Karena balik lagi, kita kalau mau sell alasannya apa? Kita bilang alasannya kondisinya downtrend. Downtrend dari mana? Jelas-jelas sideways. Kita bicara tren mingguan juga sideways. Jadi kalau dikatakan downtrend kondisi saat ini ya saya kurang setuju. Sehingga kalau mau sell karena kondisinya downtrend ya nggak masuk gitu. SL-nya mau di mana? Ini kayak di tengah-tengah ya. Jadi ujung-ujungnya kita kalau ini menurut saya ya, dari apa yang analisa yang saya sampaikan, kalau nge-sell jatuhnya gambling, nge-buy pun jatuhnya gambling karena harga ini masih di tengah-tengah kondisi sideways-nya. Dan tidak ada satu konfirmasi pendukung yang bisa menjadi validasi atau menjadi penguat kalau harga ini kuat turun gitu. Jadi masih cenderung sideways dia. Tinggal tunggu aja dia breakout support lebih dulu atau breakout resisten lebih dulu. Ya, jadi di H4 ini. Kalau dari saya seperti ini. Nah, ini bisa aja jadi ini ya, jadi awal mula harga ini bisa naik atau bisa turun cukup jauh. Kalau dia breakout support, kemungkinan besar akan turun cukup jauh. Bisa ke 2605 area tersebut atau bahkan lebih rendah lagi. Atau bahkan bisa lebih rendah lagi. Kalau breakout resisten, ya dia berpotensi naik. Bahkan bisa ke area 268820. Ya bisa ke area-area tersebut. Kalau masih breakout ya nanti diupdate lagi lah. Kemungkinan bisa naik lebih jauh lagi. Kita ambil acuan resisten sebelumnya. Kalau dari saya seperti itu, ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi untuk trading plan nggak dulu lah. Kita mau mau nge-sell, kita buat trading plan seperti ini di saat yang bersamaan. Menurut saya potensi buy-nya juga ada juga gitu loh. Ya, di saat yang bersamaan ini kita bisa juga nge-buy dengan potensi yang sama karena dia masih sideways. Jadi kecuali teman-teman mungkin ada penguat lainnya, konfirmasi lainnya untuk nge-buy maupun nge-sell, mungkin bisa disampaikan. Kalau dari teknikal yang saya lihat seperti ini ya. Mungkin beda cerita kalau kita lihat dari segi fundamental, trade-nya untuk jangka panjang, ya otomatis analisanya nggak di H4 ke bawah. Saya akan bukanya mungkin dari daily sampai weekly bisa jadi. Daily, weekly, gitu. Mungkin itu sih. Mungkin itu ya. Masih tertahan. Masih tertahan. Cuman kalau jangka panjang ya teman-teman ya. Ini saya bicara jangka panjang. Di kondisi seperti ini saya melihatnya untuk jangka panjang potensinya masih akan turun.
Nah, saya update analisa lagi. Saya agak lupa kemarin-kemarin mungkin lihatnya peluang buy ya. Cuman ternyata berhasil naik tapi nggak jauh, dia mulai tertahan. Nah, saya update analisanya untuk saat ini untuk jangka panjang. Kalau lihat jangka panjangnya ya, malah saya lihatnya lebih berpotensi turun daripada dia akan naik. Itu. Mungkin seperti itu kalau dari saya. 30 menit lagi news kan, Bose. News ada katanya ada ADP ya. Iya, ADP. Itu gimana itu, Mas Santo? Oke, boleh. Iya, jadi 30 menit lagi itu ada ADP NFP. ADP itu sejauh yang saya tahu itu mirip kayak NFP, jadi itu kayak laporan update jumlah penambahan tenaga kerja, cuman bedanya ADP itu yang sektor swasta aja, ya, sektor swasta aja. Menurut saya impact-nya ini nggak sebesar kalau NFP. Menurut saya juga kayaknya sih ini gold masih akan sideways. Jadi kalau ngomong ke berita ada dua yang jadi acuan saya. Yang pertama besok hari Kamis dini hari, berarti ntar malam berarti. Karena ntar malam kakek legend kita Jerome Powell itu akan ada pidato teman-teman, ada speech dia di New York Times Deal Book Summit Audience. Ya, di New York Times Deal Book Summit. Nah, di situ saya pikir ini nanti kalau memang dia ngasih clue misalkan ya, dengan melihat berita ekonomi yang sekarang ini sedang bertumbuh dengan sangat masif, maka saya akan mengurangi potensi pemotongan suku bunga mendatang. Nah, misalnya kayak gitu. Kalau beritanya seperti itu, saya yakin gold akan langsung bisa junam. Kalau kata teman-teman di grup, junam, turun. Tapi kalau dia netral, artinya dia akan ngomong kita akan mengambil keputusan berdasarkan data-data ekonomi yang nanti akan dirilis, yaitu menurut saya akan tetap lanjut sideways. Itu nanti malam ya teman-teman ya, jam 1.45, terus besok hari Jumat itu NFP jam 8:30. Nah, menurut saya ini yang malah bisa menjadi perhatian. Kenapa? Karena teman-teman perhatikan, kemarin November rilis datanya tuh hanya 12.000. Ya, itu benar-benar drop-nya itu jauh di bawah ekspektasi dan dibandingkan bulan sebelumnya. Tapi itu karena anomali. Anomalinya apa? Ada badai. Jadi ada bencana, teman-teman. Ada badai. Dan data ini pasti akan direvisi. Saya bilang pasti kenapa? Karena ini data yang menurut saya range-nya itu kalau kita statistik ya, ada 100 data misalkan. Ini satu data yang ekstrimnya tuh loncatnya luar biasa jauh. Nah, ini akan direvisi dan revisinya itu kemungkinan besar saya menaksir ya sekitar 70-80% pasti di atas 12.000. Nah, itu akan membuat investor, para pelaku market dan lain sebagainya mengira atau mempertimbangkan bahwa sebenarnya dolar ini masih cukup bagus, masih cukup kuat. Nah, ditambah lagi data aktual yang dirilis menurut saya juga masih berpotensi di atas 230. Jadi menurut saya ini akan ada sinyal dolar yang masih signifikan menguat, sehingga dalam kacamata ini kita baca forecast data di NFP, saya setuju dengan Bos Adi bahwa masih ada potensi penurunan di gold. Semoga menjawab ya. Thank you. Oke, thank you. Seperti itu pemirsa. Kita lanjut ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke Audi CAD? Saya nambah sedikit ya Mas Adi ya. Kenapa saya bilang ini bisa jadi sideways? Karena indikasinya itu kemarin Selasa malam ada rilis data penting juga teman-teman jam 10. Itu ada George Job Opening. Itu menurut saya data yang penting sekali. Kenapa? Karena itu mengindikasikan jumlah lapangan kerja baru. Nah, meskipun datanya menguat, tapi faktanya dampak ke gold itu nggak yang signifikan menurut saya. Nah, ini ada dua faktor yang memang nungguin NFP, yang memang benar-benar memvalidasi rilis data sebelumnya, atau yang kedua, ya memang masih ada kondisi netral di situasi geopolitik Timur Tengah. Kan lagi gencatan senjata itu di sana. Di Rusia, Ukraina pun juga ini kondisinya masih netral, bisa netral ya, karena belum ada statement yang mengarah ke memang akan lanjut perang atau ada indikasi perdamaian gitu sih.
Ya, melengkapi aja. Oke, teman-teman. Kita akan lanjut ya kalau begitu. Audio USD lagi. Ya, pasien berikutnya nggak ini dong. Nggak dicek dong. AUD CAD ya. Oke. AUD CAD juga mengalami penurunan. Jadi kondisinya mungkin mirip dengan AUD USD yang juga saat ini atau hari ini mengalami drop cukup signifikan setelah sideways. Ini juga mirip sideways, dia drop ya. Cuman di AUD CAD ini dropnya menurut saya cukup tenang ya, tidak seperti AUD USD yang dia turunnya itu koreksinya kecil-kecil ya. Kalau ini kan naik turunnya ringsnya coba kita lihat di sini ya. Menurut saya nih rapi. Kalau saya bilangnya cukup rapi. Kalau ya pertanyaannya ini mengarah ke misalkan pakai IE sistem, salah satu sistem NS ya, saya bisa bilang ya tenang-tenang dulu aja. Ini masih kondisi yang normal, ini normal banget nih. Oh, mungkin ya ini middle resistennya. Ya jadi acuannya saya rasa ringsnya masih cukup jelas sih. Ini di sini. Ini. Ya untuk support dia setelah nyentuh ini naik. Untuk ini naik. Untuk sini naik. Ya nextnya ya ke sini, ke ya area-area ini, tidak jauh dari support trendline ini, kecuali dia breakout ya teman-teman ya. Itu menurut saya udah beda cerita lagi, kecuali ini seandainya nyentuh nih turun nih. Terus dia breakout. Nah, itu perlu diupdate analisa, bisa turun jauh kemungkinannya bisa turun jauh. Trendline. Weekly. Ya sih, ini juga bisa ditarik trendline. Nah, bisa jadi turun sampai sini juga. Ini bisa ke sini nanti. Kalau kita bicara dia dropnya jauh, ya kita tandai ini aja. Selama belum breakout level ini 0.88525 ini menurut saya kita ini terutama yang pakai IE ya, tenang-tenang dulu aja. Ya, tenang dulu aja. Sementara kalau kita bicara peluang, kondisinya sebenarnya mirip dengan AUD USD juga. Kalau mau masuk sekarang nge-sell, menurut saya momennya udah kelewatan, udah telat kalau baru mau masuk sell. Sementara kalau baru mau masuk buy, ya ini masih kuat turun. Kita kalau mau nge-buy ya, kita ngelawan tren, counter trend. Tidak ada alasan kuat untuk nge-buy juga kondisi saat ini. Pertama dari price action jelas-jelas dia drop jauh. Ya, dia baru aja breakout support dan candlestick-nya juga masih warna hitam, bentuk candlestick bearish di sini ya. Kalau kita bicara support, nyentuh support
trendline juga belum. Masih mending kalau harga misalkan udah nyentuh support di sini, udah nyentuh gitu. Nah, itu nanti update lagi kalau misalkan ada candle doji atau sejenisnya, itu bisa kita pertimbangkan untuk counter trend entry buy. SL pendek, target profit di atas bisa cukup panjang, itu masih oke. Tapi kalau sekarang mau nge-buy, ya saya nggak dulu. Ya, counter trendnya itu terlalu terlalu terburu-buru untuk counter trend gitu. Belum ada landasan yang kuat untuk kita counter trendnya. Untuk nge-sell ya ini udah turun, jadi baru mau nge-sell sekarang. SL-nya yang mau di mana? Mau di sini kah atau pendek kah? Ini yang jadi menurut saya kurang bagus peluangnya. Ini untuk AUD CAD ya. Ada yang mau ditanyakan AUD CAD? Gold ini dia mulai kuat turun. Sabar dulu lah ya, gold sabar dulu. Daripada ngambil sell sekarang terburu-buru nanti malah kena false signal. Tiba-tiba Junam, ya nggak tiba-tiba juga gitu loh. Karena candle sebelumnya bearishnya itu segini panjangnya loh, dari atas ini sampai sini. Ini tuh lebih pendek. Jadi ya nggak tiba-tiba juga sebenarnya. masih cukup tenang, kecuali nih agresif. Yang saya mungkin akan golongkan sebagai tiba-tiba itu dia keluar dari range sideways-nya ini. Dalam satu candle, misalnya candlestick-nya candle M30, ada satu pergerakan turun breakout. Nah, itu baru saya kategorikan tiba-tiba Junam. Kalau ini sih enggak sih, normal ya. Masih ya pergerakan hari ini memang seperti itu. Masih cukup tenang. Gitu. Ya sama aja, lihat H1 sama aja. Nih, drop di M15. Kalau kita bicara pergerakan harga kurang lebih 1 jam, ya sama aja akan drop. Nih, nggak ada bedanya, nih. Ya, kita kalau bicara kondisi ekstrim, ya apa nggak lebih ekstrim ini? Kemarin juga sideways gitu. Ini bahayanya time frame kecil menurut saya ya. Ini bahayanya time frame kecil, terutama yang mungkin baru belajar analisa, terlalu fokusnya di time frame kecil terus. Nah, ini lebih ekstrim lagi dibanding ini loh ya. Ini jauh lebih ekstrim lagi, bahkan ada gap. Nah, cuman kemarin kita TP di sini. Kita ada sell ya, kita TP. Tunggu dulu lah, sabar. Jangan sampai kita dibutakan pergerakan harga di time frame kecil, nganggapnya wah ini udah kuat turun, ini saya telat momen segala macam. Nah, ini masih naik turun di sini aja kok. Nah, yang telat momen itu kalau kayak gini teman-teman. Nih, saya tunjukin. KH4 ya. Nggak ngambil momen di sini, misalkan nggak ngambil momen di sini. Nah, ini telat turunnya ribuan poin, ini berapa poin ini turunnya? Satu candle H4-nya 6.000 poin lebih, hampir 7.000 poin. Gitu. Sabar. Oke, mungkin itu sih ya. AUD CAD juga belum ada. Saya skip dulu kalau peluang AUD CAD. USD JPY ya saya akan klaim masih sesuai analisa kita kemarin. Ya, kita ada analisa ini turun sini, potensi naik. Jadi kalau saya ditanyain update-nya ya ini berpotensi naik. Bisa naik sampai mana? Masih berpotensi naik dan bisa sampai ke area warna biru ini. Ini udah kita buat kemarin. Bahkan ini ya, ada analisa seperti ini. Ini sama persis. Harga naik ke area warna biru, terus turun ke sini.
ya nggak yang presisi banget juga, cuman gerakannya masih sesuai, naik dulu terus turun ke sini, dari sini harga naik. Nah targetnya ya ini masih ngikut analisa minggu kemarin, targetnya ya bisa, kalau dari saya bisa ke area warna biru ini sebelum sebelum nanti dia turun lagi, tinggal kita update ya, tinggal kita update lagi nanti. Ini delete anak panah yang udah nggak kepake, kita delete aja. Nah ini update-nya gini. Kalau dari teman-teman ada update nggak? Ya kalau dari saya kemungkinan akan ke sini dulu. Nah nanti di sini diupdate analisa lagi, kemungkinan besar akan dia lanjut turun ya, lanjut turun. Ya inilah nanti kita update lagi, cuman dia berpotensi turun. Secara peluang secara peluang, kalau kita bicara peluang ya, di sini kayaknya kelihatan juga sih. Di sini ada awal mula kenaikannya, ada tanda juga sih. Coba ya. Saya belum lihat ini malah. Saya baru update ini USDJP. Nah, kalau saya sih lihat di sini. Jadi kenaikannya pun ada tanda-tanda yang cukup jelas. Selain kita ada analisa area strong support, ternyata tidak jauh dari area strong support itu ada pola pembalikan arah harga. Yang awalnya turun, ada pola falling wedge. Breakout di sini, ya kalau kita bicara peluang buy-nya di sini. Ya. Ini udah telat kalau misalkan teman-teman baru mau masuk sekarang. Peluang buy-nya di sini, batasan risiko pakai support sebelumnya. Ya, jadi gambarannya ini SL-nya pakai acuan ini. Take profit-nya kalau bicara minimal, saya selalu acuannya minimal 1:1. Atau di mana? Ya di sini. Ya kurang lebih 1:2 lah. Di area warna biru ini kita taruh di bawahnya dikit itu udah oke. Ya, jadi targetnya ada di sini dan ini udah mencapai target 1:1-nya. Dan kalau baru mau masuk buy sekarang ya kalau saya nggak dulu. Mending nggak dulu. Karena pertanyaannya selalu sama. Oke, kita udah analisa nih potensi naik dan harga dari price action masih kuat naik. Oke, mungkin kita melihat ada peluang buy. Selalu sebelum buy atau sebelum sell ya sama aja. Selalu pertanyakan, kalau mau nge-buy sekarang, SL-nya mau ditaruh di mana? Apakah mau pakai SL deket-deket aja, yang penting potensinya buy. Saya nggak peduli SL-nya, saya masuk buy aja. Kan potensinya naik. Ya, jangan seperti itu, karena kita bicara potensi, bukan bicara kepastian. Kalau kita bicara kepastian ya, saya nggak usah nggak usah repot-repot jelasin analisa, langsung nge-buy aja udah. Dan tidak ada kepastian dan jaminan di trading forex. Saya ingatkan lagi, jangan sampai kena tipu ya kalian. Karena penipuan tuh selalu selalu ada-ada aja gitu loh, ada-ada aja. Dan harusnya sih di zaman now bisa lebih diminimalisir lah. Ya kita bisa berpikir lebih realistis lagi. Ya ini kondisinya kayak gini. By the way itu divergence-nya juga bagus loh Mas Ade. Ada bullish divergence. Coba sependapat atau enggak ini? Dari support yang semakin rendah di chartnya, tapi di
osilatornya itu supportnya makin tinggi. Eh, Enggak sih. Ini ini enggak lah. saya bantu garis besar ini. Ya ini mungkin ya. Hmm. eh ini gini. Terkait divergen ya teman-teman ya. Sebenarnya sebenarnya ada banyak versi melihat divergen. Yang di gambar Bos Anton juga saya update terus. Kalau dulu kan kita acuannya jelas dan menggunakan acuan tersebut sebagai ya udah protokol tradingnya. Kalau cari divergen ya kita hanya berbicara soal dua swing. Kalau di pergerakan harga ya kita bicara dua swing, tidak lebih. Swing 1, swing 2. Ya ini juga dua swing. Swing 1, swing 2. Dan kita bicara kondisi terupdate-nya. Karena yang kita pakai acuan itu indikator oskilator, stokastik oskilator. Kita bicara yang kemarin-kemarin udah lewat, nggak berlaku gitu. Nggak berlaku. Tapi semakin update terus dan banyak belajar, banyak riset ya. Ada kondisi-kondisi divergen yang bahkan menggunakan dua acuan atau lebih. Ya, dua acuan atau lebih. Saya untuk saat ini belum bisa buat statement itu salah atau benar karena kondisinya gini. Ini kan jelas kalau di pergerakan harga kan yang dilihat kan ini kondisi terupdate-nya ya di minggu ini. Nah ini kan kalau kita apa namanya sejajarkan dengan zona waktunya atau kita apa namanya diproyeksikan biar keren dikit gitu loh diproyeksikan ke nah diproyeksikan ke bawah ini kan yang terjadi ada kondisi ini semakin turun, ininya semakin naik. Ternyata ini masih semakin turun dan ini juga semakin turun. Yang terjadi kan seperti itu. Dan divergen ini udah berakhir, sudah berakhir. Karena harga sudah sudah masuk area overbought lagi dan dia mulai apa garisnya mulai landai ya, namanya landai ya, mulai landai gitu loh. Ini harga juga udah naik. Ya, saya bilang momennya udah ketinggalan, udah hilang kalau kita bicara divergen. Nah, cuman kalau misalkan mau pakai acuan tiga low kayak gini mau dipakai acuan, saya sekarang tidak menutup kemungkinan, tapi yang penting ini udah ada datanya atau belum. Datanya dalam artian akurasinya dan kita mau pakai acuannya itu seperti apa. Jangan sampai akhirnya tiga acuan gini kita pakai gitu. Ya, karena di sini ada swing kecil. Nah, mungkin perlu diperjelas. Oh, ketika ada swing kecil di dalam swing-swing lainnya ya itu dikatakan valid atau tidak valid. Nah, itu harus jelas menurut saya. Ketika kita ingin pakai acuan lain gitu ya. Selain dengan dua swing yang sudah terbentuk begitu. Mungkin itu gambaran yang bisa saya berikan. Jadi ya setuju. Saya masih setuju, cuman momennya udah lewat. Ada lagi mungkin yang kayak gini teman-teman. Justru yang kayak gini yang menurut saya malah cukup bagus dia. Momennya kayak gini nih. Perhatikan. Ya, momen kecil seperti ini, dia turun kan. Ini high-nya semakin naik. Nah, kalau di resisten ada kondisi-kondisi seperti ini, acuannya tetap 2 gitu loh. Ya, dan harga turun.
Nah, ini valid kan, divergent. Nah, kalau kita mau pakai acuan seperti ini divergent, nah yang acuan 3 ini dipertanyakan. Perlu dipertanyakan karena apa? Saya bukan menyalahkan juga kalau memang dari riset ternyata oh tiga swing seperti ini valid juga, maksudnya divergent, banyak kondisi yang berhasil. Nggak masalah, pakai aja. Contoh ini misalkan. Nah, ini kita perlu lihat. Oh, ini semakin turun berarti bukan divergent ya. Kita perlu cari yang bertentangan. Kita misalkan stokastiknya semakin turun, harganya semakin naik. Kita perlu cari kondisi seperti itu untuk menilai valid apa enggaknya. Biar apa? Biar jangan sampai apa ya? Karena kita lihat, oh ini ada falling wedge, ini disupport. Harapan kita harga akan naik. Disitulah mulai yang tidak ada divergent jadi ada divergent. Itu normal. Yang tidak ada info kenaikan harga jadi melihatnya oh ini potensi kuat naik. Ya, hati-hatinya di situ. Karena ini pun sama ini. Nah, ini perlu dipertanyakan ini. Kalau mau pakai 3 acuan ya. Ini kan datar. Terus dia semakin naik. Nah, gimana? Ini mau dianggap valid kah? Nah, sama-sama ada falling wedge. Di sini falling wedge ya, harga naik. Ini juga falling wedge, harga naik. Dan kalau ada falling wedge, menurut saya divergennya jadi nggak penting. Makanya kayak gini, sorry, saya bukan menganggap divergen nggak penting ya, tapi karena di situ sudah jelas ada falling wedge, informasinya potensi naik, tidak perlu kita cari divergen gitu. Maksud saya lebih ke situ gitu loh. Ya, karena pola harga sekali lagi silahkan dicatat. Kalau teman-teman tradingnya dengan beracuan pola harga, tidak cocok untuk dikombinasikan dengan yang namanya stochastic oscillator. Karena pola harga itu validnya ketika dia breakout level support atau resisten. Stokastik pakainya ketika di overbook kita nge-sell, di oversold kita nge-buy. Itu ya momennya, konfirmasi momennya. Sementara pasti bertentangan dengan kondisi breakout. Karena breakout itu harga udah naik, stokastiknya overbook, harganya tambah naik lagi. Padahal kalau di pola harga dia pas naik breakout kita nge-buy, apa yang terjadi? Overbook. Nah, kita nggak jadi nge-buy gitu loh. Karena memang indikator ini tidak cocok untuk dikombinasikan dengan teknik breakout. Jadi jangan dikombinasikan, saran saya. Karena pasti akan membingungkan. Menilainya pasti kan, oh ini udah breakout, harusnya bisa buy. Tapi overbook, nggak bagus dong untuk nge-buy ya, benar. Karena ini memang dua teknik atau teknik breakout memang tidak cocok untuk stokastik gitu. Stokastik juga tidak cocok untuk teknik breakout. Jadi bukan jatahnya dikombinasikan gitu ya. Itu mungkin sedikit pembahasan soal divergent. Thank you Bu Sadi, makin melengkapi dan mungkin maksudnya nggak cuma stokastik oscillator Bu Sadi ya, ke berbagai macam indikator oscillator yang juga sama mungkin ya. Bisa saya bilang iya, cuman saya belum pernah benar-benar membandingkan sih. Karena gini, karena konsep kerjanya indikator, kebanyakan indikator, coba ya kita tambahkan indikator oscillator itu melihat momen dia udah kebanyakan lihat jenuh naik atau jenuh turun. Nah, kalau berdasarkan breakout ya informasinya bisa bertentangan gitu loh. Kemungkinan besar ya teman-teman jadi bingung, misalkan RSI. Coba ya, kita pakai default aja. Tambahkan. Nah, kalau RSI dia ini perjalanan naik ya. Perjalanan naik. Kalau kita entry-nya pas breakout mungkin masih oke lah. Tapi momennya di sini ya masih oke ya, dia baru-baru naik. Nah, coba yang lainnya. Kita perlu lihat itu. Jadi perlu dilihat cocok apa enggaknya, itu perlu dilihat. Tapi kalau yang di sini coba ya, yang di sini breakout yang ini kita coba lihat.
Ya, momennya dilihat nih. Ini di sini. Oh, ini juga momennya. Nah, ini kalau saya bilang berarti dengan RSI cukup cukup cocok ini. Awal-awal mulai kenaikan. Jadi dia berada di kondisi rendah ya. Nah, tapi dengan stokastik nggak cocok. Gitu. Nah, kalau nunggu breakout, tunggu stokastiknya cocok ya mungkin bisa sebulan sekali nanti tradingnya. Belum tentu ada peluang gitu loh. Gitu. Oke. Mungkin itu USD JPY, apalagi GBP USD. Ternyata banyak banget ya. Iya, bos sih. Banyak banget ini yang request ini antriannya. Sekarang Sekarang ke ke GU, Bos Adi. Oke. Ini thank you Bos Adi ya penjelasannya. Teman-teman di sini saya kira juga jadi tambah wawasan caranya apa namanya makainya gimana, ngecek kecocokan antar indikator juga gimana, jadi lebih paham. Siap, siap. Thank you juga. GU saya lupa. GU sebelumnya ada analisa. Saya buka baru ternyata masih ada yang lama. Jadi GBP USD ini kembali bergerak sideways ya. Kembali bergerak sideways. Dia setelah sideways lagi dengan range yang lebih kecil gitu. Kalau lihat struktur harganya di sini ya. Jujur saja dari minggu kemarin saya melihatnya potensi masih akan naik, cuman ternyata dia sideways lagi nih. Ya, apalagi minggu kemarin tuh karena dia breakout ini. Jadi penurunannya ini ya kemungkinan besar hanya untuk koreksi. Saya akan sederhanakan analisanya, jadi acuannya di sini. Level ini juga jadi area. Area baru. Masih cenderung sideways. Hati-hati dengan pergerakan sideways ya. Apalagi ketika kita pakai trendline, bisa jadi kita bacanya ini udah breakout seolah-olah oh ini momennya kuat turun, ternyata dia sideways, malah naik. Jadi kalau kondisi sideways ya fokusnya di kondisi sideways-nya, di ring sideways-nya. Kita bisa fokus di ring sideways-nya, tinggal tunggu dia breakout yang mana. Sama halnya dengan GBP USD. Di sini kalau saya ya mirip dengan gold untuk trading plan ke depannya ya. Saya akan tunggu dulu harga breakout atas atau breakout bawah untuk menilai ini harga berpotensi naik atau berpotensi turun. Sementara analisa ya dia kalau breakout ini potensi turun. Untuk saat ini ya kita bisa fokus ke sini. Kalau breakout atas ya berarti kuat, masih kuat naik. Ya, dari saya seperti ini.
cuman untuk yang GBP USD ini saya cenderung melihatnya harga ini masih berpotensi naik. Ya, kenapa? Karena ada breakout ini. Ini pola-polanya bisa digolongkan pola Quasimodo ya, Quasimodo ini. Bisa jadi satu pola pembalikan tren untuk tren mingguannya. Tapi kalau trading plan nggak dulu mau nge-buy di sini ya. Ini kalau mau nge-buy ya take a risk, kita ngambil resiko. Kalau siap dengan resikonya 700 poin, ya menurut saya masih oke sih. Masih oke. Take a risk dengan resiko. Ini mau ambil buy nggak? 2:1 masih oke. Gimana? Menurut teman-teman gimana nih? Mau wait and see dulu atau kita ambil buy? So skip kita next ke pair berikutnya. Saya sebenarnya analisa bisa cepat, cuman jadi nggak ada diskusinya atau penjelasannya. Mau gitu, mau saya review cepat. Saya pernah loh live trade itu mungkin belum lama ini juga ya. Kalau teman-teman yang udah sering ikut live trade mungkin pernah ingat, saya live trade tuh cepet banget. Jadi memang di situ momennya ada panggilan nih, ya. Ada panggilan, bisa nggak analisa kok lama banget, bisa nggak analisa cepet di banyak pair. Nah, saya buka, jadi satu pair nggak sampai 5 menit. Saya bukanya itu banyak pair, jadi saat itu ada banyak transaksi juga ya, 3 atau 4 transaksi. Nah, agak lupa saya. Cuman ya diem-dieman. Diem-dieman tuh maksudnya ya saya buka nih, misalkan nih contoh ini. Set ini. Nah, buka ini. Set. Oh, oke. Ya, oke. Nah, udah saya skip. Ya, saya skip. Gitu. Bukan berarti soal analisa, enggak. Di sini saya bisa melakukan analisa dengan cepat karena udah terbiasa ya. Momennya kelihatan teman-teman. Di awal ini contoh misalkan GBP AUD ya, kebetulan ada yang request. Nah, ini saya contoh momen ini karena udah naik jauh, saya udah skip dulu untuk trade harian tuh peluangnya udah telat duluan gitu loh. Nah, langsung ke next pair. CAD/JPY misalkan. Oh, ini momen baru aja pembalikan arah harga. Ini mirip dengan USD/JPY USD/JPY ya kalau nggak salah tadi ada pola-pola dia balik arah, balik tren. Ini udah terlanjur naik, jadi telat. Mending tunggu dia koreksi dulu. Bisa tarik Fibonacci. Nanti kalau di area-area Fibonacci baru entry buy. Jadi ini waiting list. Udah. Nah, nggak sampai 5 menit. Jadi oke, skip CAF/JPY. CAF/JPY kalau ini lebih jelas ada pola double bottom diikuti divergent. Nah, ini menurut saya divergent yang cukup cantik. Itu yang kayak gini. Nih. Pergerakan harga turun, stokastiknya naik. Harga naik, diikuti ada pola double top. Kalau dari pola double topnya harga ini udah berhasil naik, jadi momennya udah lewat. Ini harusnya sudah take profit di area 1618 Fibo. Nah, ternyata pas banget. Jadi kalau bicara peluang ya belum ada, mending tunggu koreksi dulu untuk cari peluang buy. Lanjut. Nah, jadi cepet. Ini trennya turun, cuman harga berada di level support, posisi cukup bagus sebenarnya untuk buy, cuman ya terbilang take a risk ya karena melawan tren. Sementara untuk tren jangka panjang juga menginformasikan masih kuat turun ya,
kalau mengambil peluang ya bisa peluang pendek, SL-nya maybe 100-200 poin, saya nggak akan take risk lebih. Nah ini bisa jadi peluang. Nah, kalau mau take risk ya ambil dengan lot lebih kecil aja dari biasanya, ambil peluang buy, udah selesai. Nah, ini contoh SL-nya kurang lebih 500 poin, take profitnya karena ringsnya dia hampir seminggu ini dia naik turun sekitar 400 poin ya, saya akan kegeser semua. Saya akan ambil resikonya pendek aja. Ya oke lah, kita buletin 200 poin, TP-nya ya di sini. Kurang lebih, bentar. Kurang lebih saya akan selalu pakai minimal, pakai acuan 1:1. Ya. Cuman ini tergolong take risk, ya transaksi yang cukup berisiko karena kita counter trend. Cuman harga ini berada di level support yang cukup oke. Resisten sebelumnya ya TP 1:2 juga masih oke. Jadi level TP-nya ada di sini. Dengan alasan entry sangat sederhana dan resiko menurut saya sangat kecil, sangat terukur. Udah bisa gitu. Next lagi apa? AUD-CAD. AUD-CAD masih kuat turun, mirip dengan tadi udah CAD. Makanya kok kayaknya udah dibahas. AUD JPY harga turun, ini belum ada informasi yang cukup menarik. Daily H4-nya masih downtrend, cuman ada tanda-tanda dia mulai pergantian tren. Kondisinya mirip-mirip ya, sama-sama Japan Yen. Nah, karakternya lagi mirip-mirip nih, mengerucut. Cuman yang di sini polanya kurang cantik ya, kurang cantiknya ya, karena dia belum breakout juga, belum berhasil naik. Mungkin karena kalau teman-teman perhatikan ya, pair AUD XXX, jadi itu kondisinya bergerak turun, sehingga bisa dilihat dari teknikalnya AUD ini lagi ada pelemahan. Nah, dengan pelemahan AUD, tapi di sini AUD JPY nggak kemana-mana ini. Japan Yen-nya ini cenderung naik, harusnya ini bergerak naik. Menarik sih ini. Ini cukup menarik. Skip dulu aja deh. Kalau breakout baru buy. Nah, bisa cepet. Analisa juga bisa cepet. Euro JPY double bottom juga udah lewat momennya. Apa GBP JPY ada momen nggak ya? GBP mirip ya, GBP JPY, Euro JPY, pair Japannya ini lagi melemah ya berarti. Karena itu teman-teman ini. Jadi CAD JPY, CHF JPY, GBP JPY, Euro JPY itu kan bergerak naik. Japan Yen itu kan mata uang di belakang, counter currency-nya. Berarti karena pergerakannya mirip, satu momen dia naik, maka bisa disimpulkan dari teknikalnya menginformasikan Japan Yen melemah. Nah, kenapa AUD JPY masih di situ-situ aja, beda dengan karakter market lainnya? Karena dari informasi yang bisa kita ambil dari teknikal juga, pair yang mengandung AUD CHF, AUD dan kawan-kawan, AUD USD, itu juga bergerak turun, menginformasikan apa? AUD-nya melemah. Kondisinya AUD dan Japan Yen ini sama-sama mengalami pelemahan, sehingga AUD JPY enggak kemana-mana, berbeda dengan karakter pair yang mengandung Japan Yen lainnya atau pair yang mengandung AUD lainnya. Begitu kesimpulannya. Coba kita lihat GBP AUD ya. Tadi udah ya? Sampai lupa saya. Ya cobalah kita buka lah. Nah, GBP AUD naik karena apa? AUD-nya melemah. Kalau AUD melemah ya GBP AUD bergerak naik ya. Nah, ini salah satu validasi lainnya kalau memang AUD melemah, Japan Yen melemah, AUD Japan Yen malah nggak kemana-mana gitu, karena sama-sama ada pelemahan gitu. USD CHF
Ini juga masih sideways teman-teman USD CHF. USD CHF juga masih sideways. Menurut saya tunggu ini dulu sih. High low tandai kalau mau nyari momen yang bagus ya antara dia break high, break low sini bisa ambil peluang buy atau peluang sell dengan target mungkin cukup jauh ya. Itu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini pas banget malah. Saya jujur ya baru lihat ini. Ternyata ada CAD JPY, GBP JPY, Euro JPY tadi berarti saya udah bahas semua. Belum ada peluang kesimpulannya. Karena harga sudah terlanjur naik duluan. Japanyennya memang lagi melemah. Jadi pergerakan harga cenderung sama-sama bergerak naik. Cuman untuk saat ini, kalau saya sih belum lihat ada peluang masuk yang cukup bagus. Walaupun dari pergerakan harga terlihat masih berpotensi naik. Audi CHF tadi udah juga kan ya? Audi CHF ya. Audi CHF udah. Ada lagi nggak? Paling DXY, DXY, USD Index. Mungkin nanti sama Bos Anton juga ya. Kalau US Indexnya sih masih berpotensi naik ya kalau US Index, cuman ini kondisinya mirip dengan USD CHF kalau teman-teman perhatikan. Ini kalau dari analisa saya, saya menilainya silakan teman-teman note boleh. Saya menilainya ini kenaikannya kemungkinan besar hanya untuk koreksi. Jadi saat ini masih berpotensi naik, mungkin naik nggak jauh, dia akan turun dan bisa drop cukup jauh. Selama jadi analisanya cenderung akan turun ya. Selama harga saat ini itu tidak breakout level ini. Level ini 107.15 lah. 107.15. Jadi selama ini di breakout masih ada potensi penurunan yang cukup kuat di sini tensinya ya. itu kalau dari saya mungkin seperti itu DXY, karena alasannya sih melihat struktur marketnya yang naik jauh ini mulai koreksi. Ya, ini mulai koreksi. Jadi bisa aja ini satu pergerakan koreksi harga masih akan turun. Karena ketika kita lihat di H4 ternyata dari price action-nya juga ini kan turun. Nah, ini awalnya turun nih. Ya, ini awalnya turun. Terus dia mengalami kenaikan di sini. Dia tren mingguannya memang mulai naik ya, tapi dari segi waktu yang dibutuhkan untuk harga bergerak naik di sini ya, ini bisa dibilang dia lebih lama dari waktu yang dibutuhkan untuk harga ini bergerak turun di sini. Gitu. Mungkin seperti itu. Cuman ini saya masih cenderung wait and see sih ini sih. Sama USD CHF sama ya, karena karena kondisi di daily sama di H4-nya itu menurut saya sedikit bertentangan ya. Nah, inilah fase-fase menurut saya fase-fase pergantian tren. Jadi ada kondisi di daily dan di H4 itu bisa dilihat trennya jadi berbeda. Kalau di H4 kelihatan dia mulai naik lagi ya. Nah, ini kan di H4 kelihatan mulai naik lagi kurang lebih 1 minggu. 1 minggu terakhir, kalau minggu-minggu kemarin dia turun. Tapi kalau di daily yang dilihat kan yang ini pergerakan besarnya. Yang mana? Nah, melihatnya ini kemungkinan besar hanya koreksi, dia turun lagi gitu. Karena ini udah mulai turun. Ya.
bisa jadi satu gerakan turun dulu, baru nanti baru nanti update analisa lagi ya. Bisa jadi ada kenaikan dan bisa saja membentuk pola-pola baru dia naik lagi gitu. Itu sih. Paling itu mungkin nanti Bos Anton nambahkan ya. Monggo DXY dan kawan-kawan. Nah, ini XAU USD juga masih di situ-situ aja. Ada newsnya udah rilis ya berarti ya? Udah rilis, oke. Dia jadi lebih pergerakannya sedikit lebih agresif ya. Tapi ya masih di situ-situ aja. Ini kalau sekarang saya lihatnya cenderung dia akan naik. Nah, ini loh. Karena kondisi sideways memang update 1000 poin. Saya coba cari peluang yang memang bisa SL-nya pendek, cuman nggak dapat momennya, teman-teman. Kita memanfaatkan scalping pun belum ada peluang di sini. Dengan teknik scalping ya, belum ada peluang. 5 masih kuat naik. Heading M1 belum ada peluang. Nggak dulu. Paling itu kalau dari saya. Boleh nanti kalau masih ada pertanyaan ya, boleh disampaikan. Mungkin Bos Anton bisa menambahkan dulu versinya Bos Anton terkait DXY. Oke, teman-teman. Ini ya, saya langsung buka chart saja. Ini pandangan saya terkait DXY. Kalau versi saya punya versi yang berbeda dengan Bos Ade, teman-teman. Tapi tentu saja ini jadi catatan ya. Artinya cara memandang atau menilai sebuah peluang atau forecast pergerakan juga harus sesuai dengan teknik yang digunakan oleh orang tersebut. Kalau saya lebih memandang secara fundamental, meskipun ini juga nanti akan berhubungan dengan technical. Satu hal atau hal pertama yang mau saya jelaskan adalah bahwa sentimen itu sekarang menurut saya masih memegang peranan penting, teman-teman. Jadi bisa diperhatikan sejak Donald Trump itu menang pemilu US yang kemarin tanggal 6 November, quick count kan mulai ya, pemilihannya Selasa tanggal 5, Rabu mulai quick count, Kamis sudah mulai ada hasil. Nah, ini dolar tuh mulai naik, teman-teman. Dan waktu itu saya juga ada menjelaskan bahwa nggak mungkin selamanya itu candle itu pergerakannya naik terus. Pasti dia akan ambil nafas atau koreksi dulu. Dan justru menurut saya fase koreksinya ini sudah terjadi, teman-teman. Nah, kemarin koreksi, sempat naik lagi, false breakout, ini koreksi. Jadi kalau saya malah memandangnya justru momen penurunan di time frame daily yang tadi dijelaskan oleh Bos Ade atau sekarang kita bisa lihat bersama-sama di sini, ini merupakan satu indikasi bahwa ya pergerakan harga ini adalah pergerakan koreksi untuk turunnya. Dan perhatikan juga nih, trendline weekly, ini resisten weekly-nya itu rapi, menurut saya rapi. Meskipun ada beberapa candle di sini yang memang nggak bersentuhan persis, tapi menurut saya ini cukup menarik di sini. Ya, ini ada satu yang bersentuhan, ada 2, ada 3. Dan perhatikan level koreksinya. Jadi dia itu naik. Ini saya asumsikan pergerakannya kalau kita frame weekly itu satu gerakan naik. Nah, dia koreksi pas tepat di garis resistennya. Nah, artinya kalau saya melihat pergerakannya sebagai suatu pergerakan di time frame besarnya di weekly, maka swing low yang terbentuk di sini berpotensi lebih tinggi, dan ini mengindikasikan bahwa pergerakan di indeks dolar ini masih ada potensi untuk naik. Nah, untuk acuannya saya sangat setuju dengan yang disampaikan Bos Ade tadi, bahwa kalau pergerakan harganya ini nggak berhasil menembus level ini, level di sini, ya dia bisa jadi hanya naik sebentar, terus dia berpotensi turun pun menurut saya acuannya cukup jelas. Level ini jadi acuan. Selama level ini nggak di break, ya berarti sideways. Bisa jadi dia akan bergerak di area ini dulu untuk menentukan nanti kedepannya kemana nih arahnya untuk indeks dolar atau DXY. Nah, jadi itu yang pertama dari sentimen, kedua dari
price action yang bisa kita lihat di chart, itu saya menganggapnya pergerakan turunnya ini sebagai pergerakan koreksi dan kita perlu memantau di level-level ini. Nah, level ini dan level ini. Kalau level ini ditembus, praktis menurut saya pergerakan DXY ini masih berpotensi menguat. Kemudian yang ketiga, saya melihat juga di ini ya, di berita ekonomi, teman-teman bisa cek di Forex Factory juga bahwa besok kita akan menyambut rilis data NFP dari Jumat ya, atau nanti malam. Kita bisa pantau nanti malam dulu. Kalau saya pikir teman nggak perlu repot sih, nggak usah melek terus menunggu datanya dirilis, nggak usah, nggak masalah. Toh juga kita udah analisa, goldnya juga masih sideways. Kalau dia break sideways-nya dia berpotensi naik, kalau memang break bawah dia berpotensi turun. Maksud saya kalau break atas dia naik, kalau break bawah dia potensi turun. Nah, ini masih sideways di sini-sini aja. Masih belum kemana-mana nih pergerakan goldnya. Jadi menurut saya nanti malam nggak usah dipantau, dan saya masih berpendapat kalau pergerakan gold ini masih menunggu nanti momen ini ya, momen besok hari Jumat pas NFP dirilis. Nah, kembali ke sini ke berita. Itu hari Kamis nanti ada ini Fed Powell Speak, besok Jumat ada NFP. Menurut saya ini yang akan jadi fokus. Kemudian hari Rabu depannya ada CPI. Ini yang secara beruntun saya nilai ini akan cukup menggerakkan market. Nah, kemarin hari Senin, teman-teman kalau ada yang udah ikut sharing atau live hari Senin, sebetulnya saya juga sudah riset teman-teman pergerakan gold di bulan Desember. Ini saya ulangi secara sekilas aja, nggak masalah. Pergerakan gold di bulan Desember ini kemungkinan ya, kalau based on apa yang sudah saya riset, itu memang akan ada tanda-tanda ini sideways ya, bukan sideways tapi cenderung naik memang, tapi kenaikannya itu tidak terbilang signifikan. Oke, sebentar. Ini kok grafiknya nggak ada ya. Saya sudah save template-nya, teman-teman. Oh, hilang atau kehapus nggak sengaja mungkin. Sebentar, saya ganti dulu ya. Nah, di sini sepertinya. Bulan Desember nah ini ketemu. Nah, teman-teman bisa memperhatikan karakter gold di bulan Desember. Nah, ini dia bisa turun dulu kemudian naik, dan range-nya itu nggak yang terlampau besar. Kemudian ini di tahun 2022. Nah, pergerakannya itu kayak gini, teman-teman. Nah, ya memang karakter gold di bulan Desember seperti ini. Hanya saja berita positifnya dari riset sederhana atau studi sederhana gold di bulan Desember ini cenderung ditutup dengan positif. Jadi kalau dibukanya kemarin di harga 2640 sekian, ya kemungkinan besar nanti sampai dengan akhir bulan Desember penutupannya positif. Akhirnya masih berpeluang untuk naik di atas 2640 kalau berdasarkan data statistik riset sederhana ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lakukan seperti ini ya. Tapi kalau kita melihat kondisi terkininya ya memang masih sideways, belum kemana-mana ini pergerakan harga sekarang ini. Itu. Jadi ini melengkapi apa yang saya sampaikan terkait DXY. Kembali bisa saja dia bergerak menguat, atau kalau memang level-level yang sudah dijadikan acuan tadi nggak berhasil di breakout, ya mungkin ini DXY ini masih akan membentuk sebuah pergerakan sideways. Nah, garis warna ungu ini yang menjadi garis acuan untuk kondisi sekarang, bisa dipantau di level-level ini. Ya, begitu. Semoga cukup memberikan pencerahan untuk teman-teman yang menanyakan gimana kondisi di indeks dolarnya. Tentu nanti impact-nya ini kemana ya, ke pair counter currency-nya ya. Kalau Japan Yen berarti USD JPY, kemudian kalau pound sterling berarti pound sterling dolar, dan lain sebagainya. Begitu, semoga menjawab ya teman-teman ya.
XAU USD. XAU USD ini pergerakannya setelah news dirilis. Kesimpulan berarti. Kesimpulannya masih sideways. Masih wait and see dulu. Tapi melihat ada potensi kenaikan. Melihat adanya potensi kenaikan, tapi kita berbicara dalam konteks gini teman-teman ya, dalam konteks data statistik aja. Jadi bisa ditandai kemarin bulan Desember tanggal 1 berarti, nah ini tanggal 2 ya, open marketnya di sini, saya kasih garis dulu. Nah ini, nah sebenarnya kondisi sekarang ini sudah lebih tinggi dibandingkan openingnya. Ya artinya kalau kita berbicara riset sederhana tadi di bulan Desember, ya ini sudah sesuai bahwa pergerakan gold itu ditutup positif. Saya ngomong ditutup positif loh ya, bukan ngomong bahwa akan uptrend atau akan downtrend, tapi saya bilang ditutup dengan hasil positif. Nah kalau bicara peluang untuk saat ini, ya saya akan melihat data terkini aja di NFP. Nah, tadi saya sudah sampaikan kalau NFP itu datanya potensi dirilis, kemudian pembukaan job opening terkait non pertanian itu juga akan positif ya, kemungkinan gold ini bisa jadi turun. Level acuannya pun saya kira nggak akan jauh dari sini. Nah, dari sini. Dan kalau kita melihat tadi teman-teman yang tadi saya riset, bisa jadi pergerakan goldnya akan turun. Saya pakai ini ya, pakai pad. Nah, dia bisa jadi ke sini, akan turun ke level-level kunci yang tadi saya sempat sampaikan di 2.600 sekian. Nah, nanti bisa jadi penutupannya di sini. Nah, bisa jadi seperti itu. Itu asumsi ya, berdasarkan apa yang sudah diriset atau karakter market gold di bulan Desember. Nah, ini menjawab Bos Ade ya. Oke, begitu teman-teman. Nah, terima kasih buat insight-nya. Oke, sama-sama Bos Hendrikus. Pencerahan terkait EMA, apakah bisa digunakan sebagai acuan entry? Kalau jawaban saya bisa. Nah, tergantung rule-nya atau protokolnya seperti apa dulu. EMA berapa yang dipakai? Apakah EMA 13, EMA 24, EMA 50, EMA 100 mungkin? Karena saya pikir penggunaan teknik EMA ini di NS juga kita pakai. Bedanya kita pakainya yang simple moving average misalnya ya, bukan yang eksponensial. Itu sama di NS juga kita ada teknik pakai di dynamic moving average yang simple tapi. Semoga menjawab juga ya buat Bos Jati Wirawan. Oke teman-teman, ini udah dijawab semua ya berarti ya. Request-requestnya antriannya ada 12 pasien, 12 pair tadi. Atau ada yang belum? Oke, saya ganti dulu ya teman-teman ya. Nah, silahkan Bos Ade. Oke teman-teman, gimana nih? Ada yang mau ini request lagi nggak nih? Atau ada hal lain yang mau ditanyakan? Saya sambil cek yang di YouTube dulu ya. YouTube ini ada yang mau nanya atau enggak? Oh ada yang komentar ternyata. Apakah saya ketinggalan info XAUUSD? Iya, jadi XAUUSD sudah dibahas antrian kedua tadi ya. Yang nanya di YouTube barusan sudah diulas, ini bahkan sekarang yang barusan saya buka itu juga di XAUUSD kondisinya masih sideways, harga itu belum keluar dari range sideways-nya. Menurut saya akan terlalu spekulasi kalau kita memutuskan untuk ambil buy atau sell, tapi itu versi saya karena ya itu kalau sideways seperti ini yang jadi acuan menurut saya ya dia akan break mana dulu, break atas atau break bawah. US 100, oke, US 100 ini lama ya, ini nggak jarang yang share yang request US 100. Oke. Akhirnya ada yang request lagi setelah sekian sesi live trade, itu jarang ada yang ya yang request US 100. US 100. Sebentar, mohon ditunggu dulu di daftar pantau saya sudah saya siapkan. Indeks US 100. Oke, ini masih nekat. Wah, oke. Saya secara instan, teman-teman, melihat pergerakan US 100 ini masih kuat naik atau uptrend.
Dan ini mungkin apa yang saya katakan sekian minggu atau mungkin bisa beberapa bulan yang lalu, ini sudah menemui atau menjumpai kenyataan, teman-teman. Teman-teman yang ikut live trade sejak bulan mungkin Oktober, awal Oktober, waktu itu saya bicara peluang di US 100 sebagai satu kondisi di mana itu merupakan quarter four rally menjelang penutupan tahun atau yang dikenal dengan sebutan window dressing, ya, window dressing. Kebetulan bertepatan dengan itu US election yang terpilih Donald Trump, yang mana kebijakan dia ya yang dia nanti akan terapkan adalah pemberian insentif pajak. Kalau di Indonesia kita kenal dengan sebutan tax amnesty. Ya, jadi Donald Trump akan potong pajak para pengusaha dari 21% ke 15%, yang mana ini akan dengan spontan menaikkan keuntungan perusahaan. Impact-nya apa ke market saham? Atau kalau kita bicara sekarang berarti indeks saham kayak US 30, US 500, US 100. Ya ini akan bullish, akan bull run. Dan kalau kita kasih tanda dari awal November pas terpilihnya Donald Trump, nah ini tanggal 6 November nih ya, kalau pemilunya tanggal 5, nah ini sudah naik. Sempat ada aksi taking profit di sini, teman-teman. Aksi taking profit. Ya sederhana, aksi taking profitnya dipicu karena keuntungan beberapa perusahaan gede kayak Nvidia segala macam yang keuntungannya itu lebih rendah daripada yang diharapkan. Tapi itu hanya aksi taking profit semata. Setelah harga turun koreksi sampai sini, nah ini naik. Ya, kalau bicara peluang, nah ini konteksnya adalah indeks saham. Bisa mulai cicil. Artinya apa? Lotnya kecil aja. Nah, kalau bicara trading plan, saya akan bicara trading plan jangka panjang. Yang menjadi level acuan di sini, kalau kondisi beli seperti ini, nah ini satu, kemudian saya akan menggunakan ini dua. Ya, kalaupun dia koreksi, saya pikir koreksinya itu nggak akan jauh-jauh dari level ini. Saya kasih tanda ya. Potensi saya melihat dia masih berpeluang untuk naik. Nanti kita ukur pakai Fibonacci, teman-teman ya. Nah, cuman saya akan ngomong kalau memang dia nanti ada koreksinya, saya meyakini pergerakannya nggak akan jauh-jauh, apalagi ini indeks saham ya. Dia akan ke level ini dulu. Kalau memang ternyata ini ditembus, berarti dia nggak akan turun lebih jauh daripada ini. Kalau sampai level 20.300 di break, ya potensinya sudah beda lagi. Artinya dia masih akan ada potensi untuk lanjut turun lebih jauh gitu. Nah, kenaikannya sampai mana? Nah, ini kita coba akan ukur pakai Fibonacci di sini. Nah, level kenaikannya dia bisa sampai 21.827. Nah, ini Bose sudah ada posisi atau belum? Kalau sudah ada posisi buy, menurut saya layak untuk dipertahankan. Nah, tergantung harganya dulu. Harganya dapatnya di berapa? Apakah di 20.500 atau di 21.000 atau di berapa? Itu. Kalau masih di 21.000, ya menurut saya sesuaikan dengan trading plan ketika Bose entry. Ya, misalkan seperti ini. Kalau Bose kemarin beli di harga 21.000, ya ini pas breakout ya. Misalkan seperti ini, dan trading plan-nya seperti ini, ya menurut saya jangan buru-buru di SL Plus dulu. Jangan buru-buru. Ya, karena ini masih dekat dengan harga Bose beli. Nah, mending nunggu harga naik jauh sekalian baru di SL Plus, atau nunggu koreksi bisa cicil beli lagi. Itu menurut saya masih ada peluang yang cukup menarik, dan ini seiring dengan apa yang saya sampaikan di indeks dolar, bahwa menurut saya indeks dolar ini masih berpeluang naik, dan beriringan dengan itu indeks harga saham gabungan di US 100 juga akan berpeluang untuk lanjut naik. Ya, semoga ini menjelaskan Bos Sri Rahajati. Biasanya yang request ini nggak banyak soalnya Bosen. Kalau nggak Bosen request, ya biasanya ada 1 atau 2 orang yang lain yang request di indeks-indeks seperti ini. Oke, gitu aja mungkin dari saya. Semoga menjawab. Nah, masih ada nggak nih teman-teman yang mau ambil peluang atau mau nanya?
Jadi kalau peluang kembali ya ini menurut saya masih jangan dikejar lah. Ini udah terlewat juga kalau ngomong peluang. Oke, sama-sama Bose. Oke, kalau kalau teman-teman memang sudah nggak ada request karena ini juga udah mau jam 9, mungkin setelah ini kita cukupkan dulu. Begitu ya Bu Sade ya? Oke, saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya, nggak ada ya. Saya kira gitu aja teman-teman untuk live thread kita malam hari ini di hari Rabu malam Kamis. Thank you untuk kebersamaannya, sharingnya, yang sudah request juga semoga terjawab, mendapatkan insight baru. Demikian juga dengan ilmu yang kami bagikan, baik di-sharingkan oleh Bos Ade maupun oleh saya, semoga bisa menambah wawasan serta skill teman-teman dalam mengarungi dunia trading. Tadi kita ambil peluang di mana Bos? Di AUD, USD CHF atau AUD NZD. Oke, nanti biar sudah ya? Sudah di-share? Oh belum, oke nanti akan di-share di grup, kita bisa lanjut diskusi di grup Forex ya. Buat teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung ke NS Trade Community, kita ada free channelnya, dan juga kita ada membershipnya juga, bisa lanjut di sana, sharing, tanya jawab seputar Forex, gold, crypto, bahkan indeks juga kita ada di sana. Nah nanti kalau sudah gabung, kita bisa lanjut sharing live trade di hari Senin dan juga hari Jumat. Saya juga jadi ingat teman-teman, besok Kamis ada webinar EA ya jam 7 malam via Zoom juga. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu ya, ini gratis, bebas untuk semuanya juga, kalau mau join silakan. Pengen tahu apa itu EA, gimana cara kerjanya dan tips memilih EA-nya, silahkan gabung ke webinar besok hari Kamis jam 7 malam. Semoga bisa semakin menambah alternatif teman-teman untuk masuk ke dunia trading. Saya kira cukup begitu saja. Saya akhiri ya teman-teman. Mohon maaf kalau kami berdua ada hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan. Kita jumpa lagi besok hari Kamis di webinar dan hari Jumat di live trade NFP. Kebetulan NFP Bu Sade ya. Jadi kita ada live trade NFP. NFP jam setengah 9 malam. Kita mulainya jam berapa? Jam 8? Jam 8 malam ya. Jam 8 malam kita akan live trade. Biasanya Bos Narko pun juga akan ikut. Saya tutup. NS Trade, konsisten, anytime, anywhere.